Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, hari ini kita berkumpul di tempat ini setelah kita isi jasad kita dengan makanannya. Selanjutnya kita akan minta dari hasil makan itu sebuah prestasi gitu, berupa karya ataupun ide yang nanti kita tuangkan di rapat ini, insyaallah. Dan Abu menyampaikan terima kasih banyak kepada para asatid yang sudah bersedia makan di sini. Ya harus berterima kasih ya, karena susah ngajak orang makan itu. Sebagai mukadimah mungkin Abu ingin menyampaikan kembali, di pertemuan sebelumnya sudah Abu sampaikan, mengingatkan saja lagi agar satu, sebagai musyrifah ya, sebagai asatidah, tanggung jawabnya memang berat gitu. Karena kita punya tanggung jawab moral ya, yang paling penting itu. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita ajarkan, anak-anak tuh harus melihat ada pada diri kita kan gitu ya. Karena itu setiap kebijakan, setiap undang-undang dasar ya yang ditetapkan di markas untuk santri itu berlaku juga untuk asatid. Berangkat ke masjid, pulang dari masjid, sendal rapi sama gitu. Jadi semuanya sama. Artinya kitalah yang mengawal aturan itu gitu. Sehingga tanpa harus teriak-teriak akan lebih mudah mendisiplinkan santri karena kitanya sudah melaksanakan kan gitu ya. Begitulah dalam fikih dakwah ya. Dakwah dengan perbuatan itu lebih mudah diterima daripada dengan omongan doang itu. Bahkan ada buku fikih dakwah itu judul bukunya. Siapa yang nulis itu ya? Mustafa Masyhur ya. Itu 80% itu dengan contoh, dengan perilaku, dengan akhlak ya, perubahan dakwah itu. Itulah karenanya Nabi dijadikan uswah kan gitu. Nabi selalu mencontohkan dulu. 20%-nya baru penyampaian materi, retorika dan sebagainya. 80% lebih ke praktek. 80% itu. Makanya Abu sering kasih simulasi ke anak-anak gitu ya, gitu kan. Kayak ada kucing ketabrak motor mati gitu. Coba perhatikan sekali lagi, ada kucing, ada motor nabrak kucing mati. Dengerin, motor nabrak kucing tidak mati. Anak-anak coba disimulasi gitu kan, coba perhatikan, motor nabrak kucing mati. Sekali lagi dengerin, motor nabrak kucing tidak mati. Jadi terpengaruh gerakan ya gitu. Padahal kalau fokus ke kata-kata sangat mudah membedakannya ya. Pasti nggak ulang nun bedana gitu kan. Bedanya di awal kan. Ada yang udah paham belum? Iya, ada kucingnya dulu, motornya dulu. Tebak-tebakan. Tebak-tebakan juga dibiarin jawab. Gitu kan? Bukan kejebak. Ya, perhatikan Dan. Gerakan mah sama, perhatikan. Motor nabrak kucing, mati. Gerakan sama, dengerin. Motor nabrak kucing tidak mati. Apa bedanya? Karena pengaruh gerakan ini luar biasa nih ya. Iya kan? Jawab apa bedanya? Lagi Gini kan ngerti. Gerakannya sama. Ini Chan. Gitu. Coba dengerin. Ya, siap. Motor nabrak kucing. Iya. Mati tidak? Dengerin. Motor nabrak kucing. Tidak mati gitu. Ya terus Nah, berarti belum ngerti. kucing ketabrak motor tadi mau gitu. Oke, kata-katanya sama, gerakannya sama. Jawab tuh, saruri. Jadi gini, kalau Abu nggak pakai gerakan mudah. Pertama ya, perhatikan. Motor nabrak kucing mati. Oh iya, udah cepatan ngobrol abunya tadi.
Enggak. Tadi nggak cepat ngobrolnya tadi. Kecepatan ngobrol. Belum paham. Oke, fokus lagi. Yang kedua tadi Abu bilang dengarkan. Motor nabrak kucing tidak mati. Jadi yang membedakan awalannya tadi. Siap. Kalau- siap. dengar. Ya, sob, dengarkan. Iya, tuh kan. Awalannya dengarkan. Kalau awalannya perhatikan, Mati. ujungnya mati. Kalau Kalau dengarkan tidak mati. Awalnya dengarkan gitu. Iya. Baru pas bilang awalnya dengarkan. Udah. Ya, dengarkan. Motor nabrak kucing tidak mati. Perhatikan, motor nabrak kucing mati. Jadi kalau perhatikan ujungnya mati. Iya. Tapi santri itu akan terpengaruh dengan gerakan kita karena sama kan, kok beda ujungnya. Nah, itu pentingnya apa namanya? Ketika materi itu tersampaikan dalam bentuk perilaku itu kan, akan lebih mudah dilihat, lebih mudah ditiru. Nah, ini tugas kita ya, harus begitu. Karenanya di sini posisinya kita sama-sama belajar menjadi yang terbaik di hadapan Allah ya, jadi bukan di hadapan siapapun. Karena intinya saat kita mendisiplinkan diri beribadah ya kepada Allah kan, itu bukan karena dilihat santri, bukan, itu karena kepada Allah. Itu yang pertama ya. Yang kedua, di setiap pondok pasti ada manhaj ya, ada konsep yang akan disampaikan. Nah, kita pun sama. Jadi setiap, kemarin aku sampaikan bahwa apa namanya, muara besarnya itu adalah yang muasapat 10 itu kan. Nah, bagaimana pendidikan yang diterapkan itu nanti ke sana arahnya gitu. Menjadi santri yang salimul akidah, yang qoyul jism gitu kan, matinul khuluq, yang semua termasuk qadirun alal kasab, mereka mampu mandiri. Nah, juga itu berarti harus ada kan materi tema yang mengarah ke sana. Nah, saat akan mengajarkan, makanya ada yang mengatakan guru dan murid itu bedanya cuma semalam gitu. Jadi malamnya guru baca duluan, besok disampaikan kan gitu. Artinya memang kita harus punya konsep dulu yang akan diajarkan itu. Kita konsep lagi, ini yang akan disampaikan. Nah, itu harus begitu ya. Tapi itu juga nggak cukup, karena ketika konsepnya bagus, cara menyampaikannya, metodenya, retorikanya nggak bagus juga nanti kurang maksimal hasilnya. Nah, maka di sini juga kita perlu mengupgrade ya ilmu kita, kemampuan kita dalam menyampaikan. Karena boleh jadi dia bagus dalam konsep, nulis bagus, tapi pas menyampaikan teka hati. Mending nulis saya tambah gitu kan. Ada yang kalau menyampaikan bagus, dibuat konsep nggak bisa. Ada yang parah, konsep tuh bisa, nyampaikan tuh bisa, itu mah parah itu gitu kan. Nah, fahim tuh Ustaz Alif? Ya, kita ngomong Sundawi kan barusan. Ya, kalau ngerti alhamdulillah. Dan ternyata nggak cukup juga, kemarin Abu sampaikan, dengan retorika bagus, metode bagus juga ternyata nggak cukup. Yang paling penting itu adalah ruhiyahnya guru, ini harus diperhatikan, ruhiyah asatidnya. Karena ketika retorika bagus, manhajnya bagus, disampaikan dengan oleh guru yang ruhiyahnya tidak bagus, itu omongannya, ilmu itu hanya masuk leheng, masuk gitu ya, masuk telinga kanan keluar kiri kan, leheng kan masuk gitu. Ini mah boro-boro masuk, ngebelentrang deh ya gitu kan. Kenapa? Faktor ruhiyah. Inilah kenapa bedanya ya, ketika Rasulullah SAW ditodong, ketika Rasul sedang sendirian kan, Rasul hanya mengatakan yang akan menolong saya Allah, itu bilang Allahnya, Rasul yang bilangnya, musuhnya langsung gemeteran. Ini ruhiyahnya luar biasa. Kita ditodong, siapa yang nolong? Allah. Gemeteran itu atau makin garang, Allah sih atau sebeludak merenang beki garang. Artinya ruhiyah seseorang yang menyampaikan itu perlu dijaga. Nah, karenanya kemarin ada wacana mutabaah asatid, yaitu dalam rangka itu ya. Walaupun sebetulnya nggak perlu mutabaah, karena nanti yang mutabaahnya langsung malaikat ya gitu. Tapi ini penting lah, karenanya sekali lagi mohon asatid ini menjadi apa namanya, menjadi gambaran aturan tata tertib yang ada di markas itu ya, asatid itu kelihatan dalam kehidupannya sehari-hari. Wallahualam bishawab. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.